Wa min sunnati, dan daripada sunat al-muhafizati ala sholati duha. Jadi sholat-sholat sunnah itu banyak. Salah satunya sholat duha. Di sini Imam Haddad mengatakan jagolah daripada sholat duha. Kalau bisa jangan tinggalkan, minimal 2 rakaat lah. Wa aqalluha, paling sedikitnya rakaatani, yaitu 2 rakaat paling sedikitnya. Wa aksaruha, paling banyaknya saman adalah 8 rakaat. Jadi kalau kita nggak sempat ya minimal 2 rakaat, mau pergi aktivitas, nah balik pagi, habis mandi itu kan langsung wudhu, sholatlah 2 rakaat. Wakil ada yang mengatakan isnata asyara, ada yang mengatakan 12 rakaat. Dan fadilahuma kasyir, dan fadilahnya itu begitu banyak, keutamaan daripada sholat duha. Wa waktu hal afdalu, waktu yang paling afdal itu antus sholat indal madi qaribin min rabi'in nahar. Afdalnya itu jam-jam 11 gitu sebenarnya, bukan jam-jam paginya. Cuma kita kan sulit kalau lagi kerja itu kan sulit izin. Jadi berangkat kerja itu sudah diperbolehkan lah. Nah, cuman waktu afdalnya itu ketika onta dalam keadaan panas itu terik itu kan, tapi belum zawal. Kalau zawal enggak masuk zuhur. Nah, sekitaran jam 11-an kurang lebih. Nah, itu waktu yang paling afdal. Nah, kalau kita udah sempat sudah pagi, sudah dapat sunnah mengerjakan sholat duha. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, yasbihu ala kulli salani. Jadi di setiap persendian itu disedekahkan, karena itu menjadi tasbih. Min ahadukum sadaqah, dan daripada itu semua persendian itu kalau kita bawa sholat semuanya jadi sedekah. Wa kulli tasbih, setiap tasbih itu sedekah, menjadi sedekah. Jadi haknya tubuh persendian gitu, tulang-tulang gitu ini dibawa ibadah apa? Ibadah sunnah. Kalau wajib ya sudah pasti wajib kan. Nah, sedekahnya yaitu dibawa sholat sunnah, sholat duha, jadinya sedekah. Nah, wa kullu takbiratun, dan setiap takbir itu sedekah juga. Takbir itu sedekah. Jadi luar biasa. Kemudian wa'muru bil ma'ruf, ngajak orang baik, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik itu adalah sedekah juga. Jadi sedekah itu banyak, ngajak orang kebaikan, memerintahkan kebaikan itu menjadi sedekah. Wa kullu tahmidati sedekah, dan tasbih itu mengucapkan tahmid. Tahmid itu memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah itu ibadahnya tidak tergantung, bukan masalah malwe. Zikir itu sedekah. Wa kullu tahlilati, dan setiap tahlil itu sedekah juga. Tahlil la ilaha illallah itu menjadi sedekah. Wa nahi anil munkari sedekah, mencegah daripada kemungkaran adalah sedekah. Jadi melarang. Nah, kita nih sekarang nih yang ngajak wa'muru bil ma'ruf nih banyak, nahi mungkarnya yang berat. Karena risikonya berat. Nah, sebenarnya orang-orang yang punya jabatan nahi mungkar kan. Jadi kalau ngajak kebaikan banyak, cuman nahi mungkar nih yang paling berat. Nah, minimal kita sudahlah ingkar biqalbi, di dalam hati. Kan iza ra'aita mungkaran, kalau engkau melihat satu kemungkaran, fal ghairu, maka robalah bil yaden, dengan tangan. Tafsiran ulama, tangan ini bukan dibalikin mejanya, dihancurin tempat, tidak. Dengan kekuasaan. Fa ilam yastati, kalau engkau tidak mampu juga dengan tangan, dengan kekuasaan, fa bilisan, dengan lisan. Oh ini maaf ya sebelumnya ini tidak boleh. Aku tidak mau minjam duit lagi karena untuk nyabu tidak boleh, menselot misalnya kan. Karena i'ana ala maksiat, tolong menolong dalam perbuatan maksiat, ikut dalam maksiat, na'udzubillah. Tidak mampu juga dengan lisan, ada mudarat kalau kita ngomong fabil qalbi, di dalam ya Allah, aku tidak suka dengan perbuatan ya Allah, tapi kita tidak boleh membenci orang dengan perbuatannya yang kita tidak suka, kita ingkari di dalam hati gitu. Nah, kata ulama, selama-lamanya iman yang di dalam hati. Jadi cuman berkewajiban orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau di kampung tuh RT, nah berhak dia, karena dia berkewajiban untuk nahi mungkar, karena dia punya kekuasaan, punya wewenang.
Kalau kayak gitu kan jadi masalah kan? Mhm. Kemudian wa yajizu min zaliki rakaatain, dan begitu juga 2 rakaat bi ruku'huma dengan ruku' min duha itu menjadi sodako. Jadi pagi-pagi kalau kita sholat duha itu sodako. Kita sudah bersodako, jadi luar biasa, menjadi pahala. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Man hafiza, barang siapa yang menjago, ala syafa'ati duha, menjago sholat duha, ghufirat, diampunkan lahu bagi dia zunubuhu, dosanya, walau kana mislu zabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak seperti buih di lautan. Kalau buih di lautan kan tidak terhitung, tidak bisa hitung-hitung. Nah, orang yang mendamkan sholat duha, dosanya Allah ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi rugi ini. Terkadang amalan-amalan kayak ini sepele, gampang, cuman dampaknya luar biasa. Jadi istiqomahkan, adawamkan lah. Kan 2 rakaat. Mas Pri sebelum ngaji, sholat 2 rakaat dulu dia. Pagi pun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi jangan sekali, oh dosa aku banyak. Istiqomah lah. Minimal istiqomah itu dalam Islam itu arba'in, 40 hari berturut-turut sudah dikategorikan istiqomah. Dulu guru kita ngajarkan, bukalah majelis, kalau sudah lewat 40, insya Allah 40 kali. Akhirnya 40 kali udah terlewatkan selama 40 kali itu. Nah, kalau sudah lewat, insya Allah istiqomah. Jadi 40. Jamaah juga, jamaah. Siapa yang bisa jamaah subuh 40 kali, tidak pernah putus, nah ini luar biasa. Akan dapat efek. Kemudian wasyafaati, yang dimaksud syafaat itu adalah ya rakaataini, yaitu sholat 2 rakaat di sholat duha. Wassalami huwa munfasil, yaitu yang dipisah fi kulli isnan, setiap 12 salasa mi'atin wasituna munfadilan bi adadi ayyam sunnah. Jadi di setiap 2 rakaat dipisah. Yang afdal itu sholat duhanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian watasmiyah sholat duha, dan dinamakan sholat duha itu ada juga sholat awabin. Jika ada juga yang mengatakan sholat awabin. Kasolati bainal isya, bainal apa nih bang? Bainal isya ini ya, di antara isya, berarti maghrib dan isya. Makanya ada sholat awabin, pernah kita dengar ya? Itu 6 rakaat tuh mas, 2 2 2 2. Pernah kan? Nah, ini pahalanya besar juga. Ya 6 rakaat 2 2 2. 2 2 2. Nah, 6 rakaat 2 2. Wal awab, awabu itu adalah huwa ruju'u ilallah. Artinya awabu itu kembali kepada Allah. Fi awaqtil ghaflah, di dalam keadaan lalai. Makanya kita di maghrib dan isya itu yang bagusnya diisi dengan kajian atau zikir atau baca Quran, karena banyak orang lalai di waktu-waktu bainal azan bainal maghrib wa isya. Dan ulama juga ngajarkan, kalau kita dulu pernah masa muda kita, waktu kita terbengkalai lah. Nah, jagolah waktu pada maghrib sampai isya, kemudian sebelum maghrib, kemudian sebelum subuh dan ba'da subuh sampai terbit fajar. Nah, jagolah 4 waktu tersebut. Barang siapa yang menjago ini, maka waktu yang dia pernah lalai itu terhapuskan, terpenuhi dengan 4 waktu tersebut. Sebelum maghrib, maghrib dan isya, sebelum subuh, 30 menit zikir kan, haji waktu sahur namanya itu. Nah, kemudian ba'da subuh sampai terbitnya 4 waktu. Barang siapa yang mendawamkan istiqomah untuk zikir, entah Quran di dalam waktu 4 tersebut, maka tercover atau tutupilah waktu yang masa dia pernah jadi Batman dulu. Terbang-terbang entah. Kemudian wahazani waqatan, ini adalah 2 waktu, ini waktu sholat duha, wa ma bainal isya, dan ada juga mengatakan dari antara isya dan maghrib, min auqatil ghaflati, karena waktu-waktu ini banyak orang lalai kan. Sebelum subuh enak tidur, baru azan baru bangun, kan berat tuh. Kalau kita bangun sebelum subuh zikir, nah
Pinginnya bangunnya pas azan bae. Pas azan bangun jadi langsung jamaah kan. Padahal kan bagusnya tuh sebelum itu duduk dulu sebentar tafakur kan. Kalau ulama tuh mereka ada waktu ibadah, ada waktu tafakur. Tafakur itu mereka tidak zikir, tidak baca Quran, cuma duduk merenungi muhasabah diri mereka. Zikir sudah, sholat sudah, tapi mereka setiap waktu duduk tengah malam bertafakur, muhasabah diri dengan apa yang Allah berikan. Ya Allah, aku sehat, tafakur. Nah, ini ibadah. Eh, tafakur saat afdalu minal ibadah. Engkau bertafakur sesaat itu lebih afdal daripada engkau ibadahnya begitu banyak tapi tidak pernah tafakur berpikir dengan kuasanya Allah. Amal awalu, adapun yang di awal, fala fala kababin nasi bihi alal ma'aisu wal mukasab duniawi. Adapun di awal kebanyakan manusia itu lebih berusaha mais itu dalam kehidupan mereka lebih cenderung diawali dengan perkara-perkara dunia. Ulama itu barang siapa yang bangunnya dia langsung ibadah bukan perkara dunia, maka Allah buat urusan dunianya dimudahkan. Jadi bangun jam 3 setengah 4 lah. 20 menit atau 30 menit lah sebelum subuh. Dia sholat witir, kalau belum witir, dia sholat taubat. Nah berarti dia bangun tidur, khairat dulu diutamakan ya. Ambil wudhu, dia sholat atau zikir. Nah berarti dia sudah akhirat. Barulah aktivitas dunia. Nah, Allah jamin urusan dunia. Tapi barang siapa yang bangun tidur sudah dipikirkannya dunia, Allah porak-porak kan. Allah buat sulit urusan dunia. Sebenarnya kita kan dekatlah kepada si pemilik dunia. Kita tuh kalau kerja di satu instansi, kalau kita sama bos itu dekat, gampang urusan. Betul lah Mas? Kalau sama bos udah dekat. Nah, kalau kita mau dunia, ya dekat sama pemilik dunia. Sibuk minta dunia, tapi yang sama pemilik kita acuh tak acuh cuek. Bagaimana kita mau dikasih? Perkara dunia sama bos begitu kada kenal, tak ada dikasih bonus. Betul apa nih? Ibaratnya kayak itu. Nah, dekat nih. Kalau sudah dekat, si pemilik dunia, apa yang kita minta, dunia akan dikasih. Kejarlah akhirat, dunia akan mengejar. Wa amasani, adapun yang kedua, tadi ada orang itu yang dalam kehidupannya di awal waktunya, dunia. Bangun tidur, dunia. Dunia terus. Nah, ini amasania. Ada lagi perkara yang kedua. Wala istighalun nas, dan tidaklah manusia itu disibukkan di dalamnya, birrujui di dalam kembali ilal manazili di dalam tempat manazil kedudukannya, watana walu menunjukkannya at'ama famin roju ilallah. Ada yang sibuk masalah untuk makan, ta'ama itu makan. Jadi sibuk urusan dunia, ada yang sibuk musoran perut, majengan makan, dipikirkannya makan kan. Lambung itu kecil kadang kan. Yang besar itu nafsu, keinginan. Kemudian famin roji ilallah, dan dia berharap kepada Allah. Wa istiqozo, ketika dia bangun li taati di dalam kataannya fil hazil waktu di dalam waktu karena indahu bimakan di satu tempat. Nah, ada lagi orang yang kedua ini dia tidak disibukkan, manusia yang tidak pala istigol, yang tidak sibuk dengan urusan dunia, dengan urusan makan. Ketika mereka wa istiqozo, ketika dia bangun tidur di taati langsung dia taat, artinya ambil wudu, zikir kepada Allah. Ini hazil waktu hazal indahu makani, ini bimakani, artinya waktu dia betul-betul barokah, bermanfaat. Istiqozo wa istiqozo, ketika dia bangun li taati, dia untuk taat. Bangun tidur langsung ambil wudu. Cuma kalau gitu kan sekarang tidak bangun tidur. Kemudian wa min mustahabi, dan ada juga kita di mustahab, disunahkan atau dianjurkan salat tasbih. Nah, salat tasbih, ada pernah enggak salat tasbih? Enggak, di dalam hadis minimal enggak bisa juga sehari sekali, seminggu sekali enggak bisa lagi, ada hadis. Saking dianjurkannya nih. Betul Mas, Age. Saking dianjurkan. Jadi minimal adalah salat tasbih.
Pernah nggak Bang Habin?